Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, salah satu kekecewaan terberat dalam diri manusia adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Pengkhianatan merupakan racun yang sangat mematikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam membangun persahabatan. Ada orang yang mau dekat dengan sesamanya hanya karena mau mendapatkan penghormatan, kekuasaan. Ada juga yang mau mencari kenyamanan. Namun, ketika berada dalam situasi yang sulit, ia memilih untuk beralih ke tempat orang yang dengannya ia mendapat kenyamanan, atau bahkan berbalik melawan sahabatnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman
pengkhianatan juga dialami oleh Yesus Sang Guru. Dalam kebersamaannya dengan para murid, Yesus sendiri tahu bahwa seorang dari antara muridnya akan mengkhianati dirinya. Murid yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Yudas dalam kemanusiaannya tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, terutama hidup sebagai murid Yesus. Bagi Yudas, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusiawinya, ia harus berkhianat kepada Sang Guru, yakni menyerahkannya ke tangan para pemuka agama Yahudi untuk dihakimi, bahkan dibunuh. Yesus sendiri tahu akan resiko yang akan diterimanya ketika datang di dunia ini, yakni mengorbankan diri sebagai tebusan bagi manusia. Bagi Yesus, penyerahan dirinya kepada pemuka agama Yahudi yang dilakukan oleh Yudas merupakan tindakan yang salah. Karena Yudas yang adalah bagian dari muridnya telah melakukan sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan, yakni berbalik melawan gurunya sendiri. Seorang guru yang selama ini menerimanya dengan cinta yang mendalam dan ketulusan hati, tetapi cinta dan kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Maka bagi Yesus adalah lebih baik bagi orang yang berkhianat itu sekiranya tidak dilahirkan di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sadar atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita juga mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat, orang-orang kepercayaan, bahkan keluarga kita sendiri. Atau justru kita sendirilah yang menjadi pengkhianat. Kita mungkin berkhianat hanya demi mencari kenyamanan duniawi yang sifatnya sementara, tetapi memutus tali kesetiaan dan persahabatan dengan sesama atau keluarga sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini, kita semua orang beriman Kristiani dituntut untuk hidup setia dalam membangun persahabatan dengan Tuhan dan dengan sesama yang berada di sekitar kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Hanya dengan bersikap demikian, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati dalam hidup kita dan kelak disambut bahagia oleh Allah dalam kemuliaan surgawi. Amin. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat dalam kehidupan kami yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, bantulah kami untuk senantiasa hidup setia seturut kehendak-Mu, serta jauhkanlah dari kami sikap pengkhianatan, agar kelak ketika Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, Engkau mendapati kami tetap setia pada jalan kebenaran-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah
dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.